Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Syekh Budi Syam M.Com serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang install plugin dan manajemen besar. Sebelum kita melanjutkan presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Rosa Febrianti, dan ada Wafik Aziza, dan ada Berlian, dan ada Syifa Nida, dan ada Levita Adelia Amanda, dan ada M. Alvin, dan ada Nizla Rafida. Oke, yang pertama, apa itu plugin? Jadi plugin ini adalah perangkat lunak atau tambahan yang diintegrasikan ke dalam aplikasi atau platform. Jadi utama untuk menambahkan fungsi tertentu dan juga plugin ini merupakan bagian dari program komputer berupa kode atau software yang membantu sebuah aplikasi ke dalam menjalankan beberapa fitur tambahan. Jadi dapat dikatakan plugin ini merupakan tambahan kode atau disebut dengan add-on pada program komputer supaya dapat menampilkan fitur-fitur tambahan yang dibutuhkan. Jika fitur tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka fitur tersebut dapat dengan mudah di-unlock serta melakukan modifikasi kode sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis plugin dan fungsi plugin. Adapun jenis-jenis plugin yaitu plugin editor yang menyediakan fitur tambahan untuk pengeditan teks ataupun konten seperti pada platform WordPress. Selanjutnya, plugin SEO membantu meningkatkan visibilitas situs di mesin pencari dengan mengoptimalkan konten agar lebih ramah SEO. Kemudian, plugin keamanan. Plugin keamanan ini untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap ancaman keamanan dengan menambahkan fitur keamanan. Lalu, plugin media sosial untuk mempermudah integrasi media sosial seperti membagikan konten atau mengikuti akun sosial media secara langsung. Plugin yang terakhir yaitu fungsi plugin jenis plugin ini yaitu plugin e-commerce. Plugin e-commerce ini menyediakan fitur untuk menjalankan toko online seperti keranjang belanja pembayaran dan katalog produk. Selanjutnya ada fungsi plugin. Fungsi plugin yaitu adalah untuk menjaga keamanan website. Seperti contoh sederhananya, saat tidak konten yang diunggah di website ini mendapatkan komentar negatif dengan kata-kata tertentu, maka kita dapat mengaktifkan fitur anti-spam untuk mengatasinya. Kemudian plugin juga bisa menjadikan backup data ketika konten-konten yang diunggah baik dalam bentuk gambar, tulisan maupun video berpotensi hilang karena website mengalami error. Terdapat plugin yang berfungsi untuk melakukan backup data sehingga memastikan data-data tersebut tidak hilang. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih Syifa Nida. Di sini saya akan memberitahu cara menginstal plugin. Jadi pertama-tama kalian buka dulu di web atau di Safari atau dimanapun https wordpress.org plugin, dan kalian bisa juga mendownloadnya gratis. Sama seperti halnya pada tabs file download plugin juga dalam bentuk kompresi.zip. Untuk lebih memudahkan dalam mengupload ke blog, di halaman plugin yang Anda download ada petunjuk installation dan juga screenshot dari plugin tersebut. Berikut langkah-langkahnya. 1. Login ke halaman wp admin. 2. Klik menu plugin, terus add new. Kemudian Anda akan dipandu ke halaman instalasi plugin.
ketiga, pilih upload plugin. Kemudian choose file, pilih plugin yang pernah di-download sebelumnya. Yang keempat, pilih file plugin yang akan diinstal lalu klik open. Yang kelima, kemudian klik install now. Untuk melanjutkan proses instalasi, apabila instalasi berhasil maka akan muncul pesan plugin installed successfully. Kemudian klik link activate plugin untuk mengaktifkan plugin yang selesai kita install. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada user. Dari Cambridge Dictionary mendefinisikan user adalah dua kategori, yaitu formal dan informal. Dari segi formal, user adalah seseorang yang menggunakan suatu produk, mesin atau layanan. Kata user di sini dapat mengacu ke pengguna aplikasi. Sementara dari segi informal, user adalah seseorang yang memanfaatkan orang lain demi keuntungan tertentu. Kata user di sini dapat mengacu ke hubungan tertentu, baik percintaan maupun profesional antar pemberi kerja dan pekerja. Selanjutnya ada jenis user. Jenis user itu ada dua, K-user dan N-user. K-user sendiri adalah pengguna dari suatu departemen yang memiliki pengetahuan lebih tentang proses bisnis perusahaan tempatnya bekerja, sehingga bisa menentukan sistem dan aplikasi yang akan digunakan untuk memudahkan proses bisnis. K-user juga memahami dampak dari penggunaan sistem dan aplikasi tersebut. Maka dari itu, K-user umumnya adalah manajer dari suatu departemen. End-user adalah pengguna dari aplikasi yang ditentukan dan dikembangkan oleh user. End-user ini umumnya pada staf yang tidak memahami proses bisnis sedalam user, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menentukan sistem dan aplikasi yang akan digunakan. Meski begitu, end-user tetap bisa memberikan kritik dan saran terkait sistem dan aplikasi yang sedang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi user. Fungsi user adalah sistem manajemen konten WordPress. Sangat penting untuk mengelola akses dan kontrol terhadap berbagai aspek website. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi user di WordPress. Pertama, pengelolaan konten. Pengelolaan konten bisa mengatur, membuat, mengedit, dan menghapus konten di situs web sesuai kebutuhan. Kedua, keamanan akses. Keamanan akses sendiri bisa mengontrol akses pengguna untuk menjaga keamanan data dan mencegah tindakan tidak sah. Ketiga, kolaborasi tim. Kolaborasi tim bisa memfasilitasi kerjasama antara anggota tim dengan pembagian peran yang jelas. Keempat, pengaturan hak akses. Pengaturan hak akses ialah menentukan hak dan batasan setiap pengguna sesuai dengan peran mereka seperti admin, editor, dan penulis. Terakhir, peningkatan keterlibatan pengguna, membantu meningkatkan interaksi dan kontribusi pengguna dalam platform atau situs web. Oke, saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada cara manajemen user. Di sini untuk mengatur pengguna dalam WordPress, pertama-tama masuk dulu ke halaman admin WordPress dengan mengunjungi nama domain Anda .com, WP admin, dan login menggunakan akun administrator. Setelah itu, buka menu user atau pengguna yang ada di sisi kiri dashboard untuk melihat daftar pengguna yang sudah terdaftar. Setelah itu, jika Anda ingin menambah pengguna baru, klik add new atau tambah baru, lalu masukkan informasi seperti username, email, dan kata sandi, serta pilih peran pengguna yang sesuai seperti administrator, editor, author, kontributor, atau subscriber. Setelah selesai, klik add new user untuk menyimpan pengguna baru tersebut. Jika ingin mengubah informasi pengguna yang sudah ada,
pilih nama pengguna yang ingin diedit. Kemudian, ubah data yang diperlukan seperti nama, email, atau peran pengguna. Lalu, klik Update User untuk menyimpan perubahan. Jika Anda perlu menghapus pengguna, cukup pilih nama pengguna yang ingin dihapus. Klik Delete atau Hapus, dan pilih apakah konten yang dibuat oleh pengguna tersebut akan dihapus atau dipindahkan ke pengguna lain. Dengan langkah-langkah ini, Anda sudah dapat mengelola akses pengguna dengan mudah di situs WordPress sesuai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovita Delia Amanda dengan NIM akhir 107. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, tutorial mengedit profil pada WordPress manajemen user. Pertama-tama masuk ke dashboard admin WordPress dengan membuka halaman nama domain anda.com dan login menggunakan akun yang memiliki akses administrator. Setelah berhasil login, klik menu user atau pengguna yang ada di sidebar kiri untuk melihat daftar pengguna yang terdaftar di situs. Kemudian cari nama pengguna yang ingin Anda edit dan klik edit yang ada di bawah nama pengguna tersebut. Di halaman edit profil, Anda dapat mengubah berbagai informasi pengguna seperti nama dan nama belakang, alamat email, dan biografi. Selain itu, Anda bisa mengganti foto profil atau avatar pengguna dengan menghubungkan akun ke Gravatar serta mengubah kata sandi jika diperlukan. Setelah selesai melakukan perubahan, klik update profile atau perbarui profil di bagian bawah halaman untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah mengelola dan memperbarui informasi profil setiap pengguna di situs WordPress Anda. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok S9. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.